Halo penonton, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita di channel Klise Film, di mana kita akan mereview sebuah film komedi action yang sebetulnya sudah ada versi pertamanya. Tapi kali ini kita akan mencoba mereview seakan-akan kalian belum pernah menonton sama sekali film seri DC ini sebelumnya. Menceritakan sebuah tim penjahat khusus yang dikirim dari sebuah penjara terkejam dan menjalankan misi rahasia. Dilihat dari judulnya saja, pasukan yang dikirim kemungkinan besar akan terhapus semuanya atau meninggoy. Karena itu semua sudah disetting dan apabila ada yang kabur, ya langsung meninggoy. Apakah tim penjahat ini bisa menyelesaikan misi yang berat itu dengan baik dan kembali dengan selamat? Jangan kemana-mana, don't go anywhere. Sebuah tim dari penjara terkejam yang bernama Suicide Squad atau Task Force X sedang menjalankan sebuah misi yang mereka sendiri belum tahu itu misi apa. Sebelumnya, mereka semua diisi bom kecil supaya tidak kabur. Tim itu semua beranggotakan penjahat yang bernama Kapten Boomerang, Blackguard, Mongol, Javelin, TDK, si Musang Weasel, Sapan, dan lagi satu adalah Quid. Tim ini dipimpin oleh seorang pria tangguh yang bernama Black. Di dalam pesawat, obrolan para napi ini memang konyol, tapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya akan mereka hadapi nantinya. Butcher's Freezer House. For what? American women all love axe. Sesampainya di lokasi yang ternyata berada di tepi sebuah pulau, mereka pun terjun ke laut dan ketika semuanya sudah terjun, ternyata Weasel yang jatuh seperti batu dan langsung tenggelam. Untungnya ada Sapan yang membantu tetapi nyawanya sudah tidak tertolong. Sesampainya di tepi pantai, suasana kelihatan tenang, tetapi si Blackguard ini memang sedikit rese. Dia maju pertama dan ternyata si Blackguard ini yang menelpon tentara-tentara tersebut untuk datang menghadang mereka. Blackguard yang sok-sokan dan mengatakan dia membawa banyak teman dan akhirnya dia tertembak duluan. Dari sinilah keadaan mulai tidak terkendali diikuti oleh Queen yang menembakkan bazooka, Boomerang yang membunuh beberapa tentara, sampai DDK yang melepaskan tangannya tapi tidak berguna. Dan yang terakhir adalah aksi si Mongol naik ke helikopter dan membuat semuanya meninggoy. Sapan yang hanya terdiam dan memilih untuk kabur dan dia akan tahu apa konsekuensinya. This is desertion. Ternyata selain itu ada tim lain yang sudah tiba di pulau itu juga. Dan ternyata juga tim yang tewas tadi merupakan tim pengalihan dan supaya tim B ini melenggang masuk ke daerah musuh. Flashback 3 hari sebelumnya ketika pencarian orang-orang tim-tim tersebut. Terlihat pria yang bernama Bloodspot sedang bersih-bersih dan dia dimintai untuk bergabung oleh kepala penjara yang bernama Amanda Waller. Bloodspot merupakan penjahat yang pernah membuat Superman masuk rumah sakit. Dan dia sebetulnya menolak ajakan Waller untuk bergabung ke tim, tapi akhirnya dia mau menurutinya setelah anaknya datang dan bercerita bahwa dia baru saja mencuri sebuah jam Android dan bersiap menghadapi sebuah hukuman. They said you got in trouble. A Starlatch. A Starlatch. TV watch! Waller yang mengatakan bahwa hukuman untuk anaknya bisa dihapus apabila Bloodspot ini mau untuk ikut ke dalam tim tersebut. Akhirnya dia pun bergabung ke tim B dan langsung sebagai pimpinan di tim tersebut. Diikuti oleh beberapa anak buahnya, yang pertama yaitu Peacemaker yang diperankan oleh John Cena, seorang penembak jitu, Peacemaker, who trained his son how to kill, King Shark atau Nananue, sang dewa hiu, is a descendant of an ancient shark god. Rakater 2 merupakan seorang pengendali tikus dan dia selalu membawa temannya yang bernama Sebastian. Get your ass out here. Say hello, Sebastian. Dan yang terakhir adalah Polka Dot Man, manusia yang terpapar radiasi dan bisa melemparkan bintik warna-warni yang akan menjadi bom yang sangat dahsyat. They call him the polka dot man. Sungguh tim yang sangat-sangat hebat. Waller yang menjelaskan misi ke tim B ini bahwa di sebuah pulau yang bernama Cortul Maltese
terdapat sebuah proyek yang dikendalikan oleh Jenderal Silvio Luna dan Jenderal Mateo Suarez. They were non-antagonistic. The scientific experimentation. Proyek tersebut sangatlah berbahaya dan menurut para intelijen proyek tersebut mampu menghancurkan Amerika Serikat. Maka dari itu dia mengirimkan pasukan yang diharapkan bisa mengetahui persis proyek apa yang dilakukan di sana. Sesampainya di sana, mereka pun mendengar ledakan dan itu adalah tim yang akan dijadikan umpan agar tim B ini bisa masuk ke wilayah musuh dengan sedikit bebas. Di tim A ternyata Queen dan Kapten Plague berhasil meloloskan diri. Queen yang tertangkap dan Plague yang berhasil melarikan diri tapi ujungnya ditangkap juga oleh pasukan sekitar. Ketika beristirahat sebentar, Bloodspot melihat Polka Dot Man yang memuntahkan totol-totolnya dan si Rakater yang hampir saja ditelan oleh Nananoe. Untungnya Bloodspot langsung menembakkan senapan G2-nya ke Nananoe. Cuman mental-mental dikit tapi tidak ada luka. Setelah itu akhirnya Rakater mampu menenangkan Nananoe. Setelah tim B ini melanjutkan perjalanan menuju ke kota, mereka pun mendapatkan tugas lain yaitu menyelamatkan Plague karena dia telah disandra oleh tentara sekitar. Sesampainya di tempat, kewaspadaan yang maksimum, yang maju cuma 2 orang, Bloodspot dan Peacemaker. Mereka saling adu ketangkasan dalam menggunakan senjata. Coba perhatikan. Akhirnya mereka sampai di gubuk yang dikira Plague yang ditawan. Ternyata malah sambil ngopi-ngopi santai, ternyata yang menangkap Plague bukanlah musuh, melainkan tentara pemberontak yang juga ingin perdamaian dan menghentikan proyek milik jenderal-jenderal yang kejam tersebut. Drinking tea? Did my people not alert me of your arrival? Pimpinan wanita itu bernama Sol Soria. Walaupun dia sedikit marah karena anak buahnya dibunuh semua oleh tim B ini yang tidak tahu apa-apa, tapi Sol Soria akan memberikan jalan menuju ke kota Jonetheim. Di tempat lain terlihat profesor yang bernama Profesor Tinker yang membuat proyek ini untuk pertama kalinya. Ternyata proyek itu bernama Starfish alias bintang laut lah. Mateo! What is this? Project Starfish. Tapi bintang laut ini sebetulnya adalah makhluk luar angkasa yang sangat-sangat berbahaya. Kembali terlihat Queen yang ternyata sudah dicari-cari oleh Jenderal Suarez. Mungkin karena cantik dan menarik, dia pun diajak ke istana dan diperlakukan bak putri raja. Diajak dansa-dansa dan sedikit bercinta, tapi setelah Suarez menceritakan bahwa makanan si Starfish itu adalah anak-anak, marah kan si Queennya, dan dia pun ditangkap. Di hutan, pasukan tim B, Plague, dan pasukan pemberontak mulai menuju ke kota untuk mencari tahu tempat Jonetheim. Di jalan, Polka Dot Man yang tiba-tiba rebah dan dari sinilah kita tahu bahwa semua orang yang dilihat Polka Dot Man ini adalah ibunya. Karena ulah ibunya yang sering bereksperimen dengan bahan-bahan kimia, Polka Dot Man menjadi salah satu korban dari ibunya sendiri. Oleh karena itu, dia membenci ibunya. Malamnya, mereka berhasil masuk ke wilayah musuh berkat bantuan Pak Kurir, dan mereka pun berhasil masuk ke kota. Ternyata, kemanapun mereka pergi selalu dipantau oleh Waller dan anak buahnya di kantor, untuk memastikan misinya berjalan dengan baik. Akhirnya mereka masuk ke salah satu bar dan mencari Profesor Tinker yang ada di sana. Speak for yourself. Setelah dansa-dansa dan minum-minum, tapi kasihan sekali si Nananoe yang ditinggal di mobil. Ya pastilah, coba bayangkan, ikan hiu masuk diskotik. Bayangkan kalau dia ikut, habis semua orang-orang yang ada di sana. Bloodspot yang melihat profesor dan mencoba mengajak mengobrol. You think you can get into Batman's looking for some chum? Now come on. Dan akhirnya mereka pun membuat keributan. Plague, Bloodspot, dan Peacemaker ditangkap oleh polisi, sedangkan Polka Dot Man dan Rakater berhasil membawa profesor kembali ke mobil dan mengikuti polisi yang membawa ketiga teman mereka. Di jalan, polisi itu pun belum tahu siapa yang dibawa mereka, jadi mereka tidak ada apa-apanya.
Untungnya semua selamat dan mereka pun bermaksud menyelamatkan Queen keesokan harinya. Queen yang memang wokeh kabur dan menghajar semua penjaga-penjaga yang ada di sana ketika mereka semua sudah siap di posisi masing-masing dan bersiap untuk naik. Queen malah nongol dari samping. Setelah menginterogasi Profesor Tinker ini, akhirnya mereka pun pergi menuju Jonetem. Setelah sampai pas sekali dengan turunnya hujan, dan mereka pun mulai beraksi. Membasmi pasukan yang ada di luar dan melalui Profesor inilah mereka pun masuk dan menuju tempat riset si Starfish ini. Di tempat lain, si Sol Soria menuju ke tempat Pak Presiden untuk melumpuhkannya. Ketika di dalam, ternyata ada banyak korban si Starfish ini yang masih menjadi inangnya. Such a powerful beast. Jadi begini, si Starfish ini akan mengeluarkan bintang-bintang kecil yang menempel ke muka seseorang dan orang tersebut langsung menjadi inangnya, walaupun orang tersebut sudah mati. Ketika si profesor ini menjelaskan ke Flag dan dia pun ingin memberitahukan kepada media bahwa Amerika telah berkhianat. Tetapi itu semua dihalangi oleh Peacemaker karena dianggap akan memecah belah kedua bangsa tersebut. So it causes an international incident. Belum sempat bertarung, tiba-tiba bangunan yang tadinya kuat tiba-tiba runtuh dan si profesor diseret oleh hewan tersebut sampai dia pun meninggoy. Peacemaker dan Flag yang sadar melanjutkan pertarungan mereka dan dimenangkan oleh Peacemaker itu sendiri. Akan tetapi, Ricketer yang berhasil melihat kekejaman Peacemaker langsung mengambil hard disk yang berisikan bukti bahwa ada pemerintah di balik proyek Starfish selama ini. Peacemaker yang mengejar Ricketer memohon agar menghabisinya dan waktu pun flashback ke 8 menit yang lalu. Di tempat lain, Nananue menemukan temannya dan 3 lainnya yaitu Polkadot Man, Queen, dan Bloodsport dihadang oleh tentara yang ada di sana. Sialnya, Polkadot Man melempar totol-totolnya dan menyebabkan bom yang ada di sana pun meledak, sehingga akhirnya bangunan itu pun runtuh. Para tentara yang tidak tahu pasukan khusus ini terus menyerang mereka dan membuat Nananue sangat-sangat marah. Polkadot dan Queen yang mencoba menyelamatkan diri dan berhasil, akan tetapi tidak bagi Bloodsport yang terus turun dari satu lantai ke lantai berikutnya. Sampai akhirnya dia pun bertemu dengan Peacemaker yang akan menghapus Ricketer, akan tetapi dengan tembakan ala cowboy di siang bolong, Peacemaker dan Bloodsport yang beradu peluru akhirnya dimenangkan oleh Ricketer yang memberitahukan semua tentang aksi Peacemaker dan berkumpul bersama, berlari keluar gedung dan ketika si Starfish ini keluar dari sarangnya. Semua orang yang heran dengan makhluk tersebut menembakinya, akan tetapi makhluk ini mengeluarkan semacam bayi bintang laut kecil dan menempel di muka seseorang yang membuatnya meninggoy seketika. Beda halnya dengan pasukan Force X itu yang terus menghindar dan berhasil lolos dari bayi-bayi bintang laut yang mematikan tersebut, terutama si Nananue. Pasukan Force X yang menyadari bahwa mereka akan ditempeli bayi-bayi itu tidak hanya meninggal, bahkan dia diperalat oleh inangnya yang besar untuk menghancurkan kota tersebut. Di Bangkalan, para admin yang mengabarkan ke pasukan bahwa misi mereka telah selesai dan tidak usah memperdulikan bintang laut raksasa tersebut dan segera pulang. Miss Waller, I think the feed is back. The White House will consider fomenting Awalnya mereka mematuhi perintah dari Waller, akan tetapi melihat keganasan dari bintang laut itu menghancurkan orang-orang yang tidak bersalah, Bloodsport yang mencoba melanggar perintah dan diikuti oleh yang lainnya, sehingga membuat Waller sangat-sangat geram agar para pasukan kembali dan jika tidak akan dibinasakan. That's our business. Carrying the javelin fort. Akan tetapi para admin yang sepakat akan membantu pasukan dan memberikan jalan untuk menghapus binatang raksasa tersebut.
Sementara binatang raksasa tersebut terus-terusan menghancurkan kota, para pasukan yang menghadang dan berusaha menyerang secara tunggal, akan tetapi binatang tersebut sangat-sangatlah kuat, hingga akhirnya mereka pun berpencar untuk mampu mengalahkannya. Bloodsport yang mengompor-ngompori Nananue dan Polkadot Man yang menganggap binatang itu adalah ibunya, akan tetapi Polkadot Man yang meninggoy setelah ditimpa salah satu tangan dari bintang laut itu. Begitu pula dengan yang lainnya, sangat kewalahan dalam menghadapi binatang raksasa tersebut. Sampai pada suatu ketika, Bloodsport yang menyelamatkan Ricketter dari ayunan lengan raksasa tersebut. Ricketter yang mengeluarkan kemampuannya memanggil seluruh tikus yang ada di kota dan menyerbu binatang raksasa itu. This city isn't yours. Di saat itu muncul momen Queen yang tepat berada di depan bintang laut yang sedang dihajar oleh ribuan tikus itu, dan langsung menusukkan tombak pemberian sohibnya dan memberikan jalan untuk tikus-tikus itu masuk dan memakan setiap sel dari bintang laut tersebut, hingga bintang raksasa itu pun jatuh dan meninggoy. Hanya menyisakan 4 pasukan yang selamat, yaitu Bloodsport, Ricketter, Queen, dan Nananue. Bloodsport yang langsung memberikan rekaman kejahatan pemerintah dalam proyek tersebut yang membuat Waller melepaskan mereka semua. Berita pun tersebar bahwa kota sudah diambil alih kembali oleh pihak-pihak yang baik, dan itu langsung disaksikan oleh anak dari Bloodsport, dan film pun tamat. Sebuah film yang membuat kalian pasti mungkin bertanya, para penjahat itu sebetulnya baik atau memang jahat? Jadi ragu. Like jika kalian suka, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk menanti film-film unik dari Klise Film. Terima kasih.